Jadi di sini ada salah paham ya, ada fitnah ya dokter ya, bahwasannya HP dan laptop saya bawa ya. Gengs, ini ada fakta baru. Kenapa si Valer ini pilih menjadi beban neneknya lagi? Oke, langsung aja kita gas. Ini bocah udah tahu salah, bengis pula. Kemarin katanya udah mau diem aja. Tapi apa? Malah tambah menjadi-jadi, gengs. Malah mau bikin permasalahan ini jadi tambah panas. Gak tahu diri banget kan? Ternyata kita semua kena prank, gengs. Sama si Valer ini. Bukan hanya Dr. Richard Lee doang yang kecewa. Gua dan netizen lainnya juga kecewa. Geram dibuatnya. Karena si Valer ini hanya menjual kesedihan, gengs. Tapi dibalik itu semua hanyalah konten semata. Oke, aku udah dijelekkan banget nama aku. Apa sih orang benci aku saat ini, nggak masalah. Balikin HP sama laptopnya itu, chat, tolong dah. Aku udah ngechat juga, aku udah nelpon pihak dari dokter. Nih aku mau ngomong, aku udah balikin fasilitas semua ya dokter. Apa fasilitas yang aku bawa emang? Jadi kita selama ini dibohongin gitu. Gua, kalian, dan yang lain ngerasa sedih denger ceritanya. Ternyata brengsek nih anak. Bukannya sadar diri, minta maaf. Setidaknya kalau nggak bisa buat Dr. Richard Lee seneng, minimal minta maaf lah. Bukan malah nyerang Dr. Richard Lee yang selama ini niat baiknya buat ngebantu keluargamu. Malah seakan-akan nantangin Dr. Richard Lee, geng. Emang anak gak tahu diuntung ini. Jadi di sini ada salah paham ya, ada fitnah ya dokter ya, bahwasannya HP dan laptop saya bawa ya. Tidak ada sama bawa, tolong ya dokter ya. Tolong diklarifikasi ulang. Kalian lihat, gengs. Ini bocah makin songong. Udah diperlakukan dengan baik, malah makin kurang ajar. Dr. Richard Lee mengaku sangat menyesal karena telah ditipu si Valer akibat kemakan cerita sedihnya. Mungkin lebih tepatnya kemakan cerita sedih ya. Jadi kan Kemakan cerita sedih. Jadi dokter gampang kemakan cerita sedih ya? Dan kalian tahu, gengs, di balik cerita sedih si Valer itu hanyalah tipu daya. Bukan hanya itu, gengs. Sampai orang suruhan Dr. Richard Lee nih ya, yang kemarin sempat direkam oleh si Valer ini pas disuruh balikin uangnya, itu gedeg banget sama Valer. Kalau kita lihat dari reaksi orang Dr. Richard Lee ini, gengs, ini kayak bener-bener gedeg banget ya sama si Valer ini. Sekarang ditambah lagi teman-teman si Valer ini ikut-ikutan nimbrung, gengs. Kita lihat aja sampai mana dia nanti. Orang yang niatnya nggak baik pasti tenggelam. Orang viral itu 1 bulan itu udah paling lama itu. Lihat aja nanti jadi apa dia. Paling ujung-ujungnya jadi simpanan dari kaum pelangi. Kita coba lihat videonya ya. Di sini sebagai kawan Farel, tadi malam dia baru pulang dan ingin klarifikasi semuanya. Syum, Farel, kata-katanya adik, gak apa-apa. Mungkin saat ini kita lagi jujur-jujurnya, tapi ya ini suatu motivasi untuk kita berdiri di atas keraguan orang lain. Ember, kita dipuji tidak terbang, Dina tidak tumbang. Ya, gitu, oke? Ya, oke. Semakin dihujat bukan semakin harus ada motivasi dalam hidupnya. Mama Farel, kami teman-temanmu selalu di sampingmu. Ya, man. Kalian lihat, gengs, gimana pergaulan si Valer ini sebenarnya. Ternyata circle-nya emang kebanyakan kaum-kaum pelangi. Bener dugaan gua kemarin. Kemungkinan kalau si Valer ini ada bibit-bibit ragil junior, gengs. Harusnya bukan Dr. Richard yang menjadikan sebagai adik angkat, tapi yang lebih cocok lagi adalah ragil. Orang seperti ini cocoknya dibawa ke Jerman sana, gengs. Dan ini ada video dari pakar psikologi ya, gengs. Dan kita coba lihat apa sebenarnya yang terjadi dengan si Valer. Oke, langsung aja kita ke videonya. dari sisinya si FA, kalau kalian perhatikan, si FA ini sangat-sangat dramatis. Dramatis banget orangnya. Dia ngontenin semua yang dia dapatkan dari Dr. Richard, ya kan. Kesannya kayak aku diangkat derajatnya. Kasarnya kan kayak gitu dari TikTok yang kita lihat sama-sama di TikToknya dia. Kemudian dia sudah mendapatkan tanggapan yang dia inginkan di TikTok. Kemudian selama beberapa saat kok kayaknya tanggapannya mulai berkurang gitu ya. Kemudian dia buat drama lagi. Intinya orang-orang histrionik itu selalu dramatis deh. Kalian perhatikan aja. Selalu dramatis.
Kemudian dia ini suka banget untuk menjadi pusat perhatian dari apapun. Di sekolah, mungkin di sekolah baru ini dia nggak mendapatkan perhatian yang dia inginkan. Sehingga dia merasa kena mental. Katanya seperti itu, ya. Bener kan gengs? Gua setuju banget sama pakar psikologi ini. Gua kemarin udah kasih komentar. Salah satu alasannya kenapa si Valer ini berhenti sekolah dan nuduh teman-temannya itu sosialnya kurang lah, sendiri-sendiri lah. Ya itu gengs, karena si Valer ini ngerasa dialah bintangnya, merasa dia yang viral, orang pilihan Dr. Richard Lee, dan menganggap dialah orang satu-satunya yang harus diperhatikan lebih gitu loh. Dan harus jadi perhatian orang-orang dan teman-teman di sekelasnya gitu. Tapi ya gimana ya gengs, namanya anak yang baru keluar dari goa, baru dimasukin ke sekolah yang bergengsi lah ya. Lu anggap apa coba? Anak-anak yang sekolah di situ itu fokus untuk belajar, bukan fokus buat merhatiin lu doang gitu loh. Orang dengan gangguan histrionik seperti ini itu suka banget memberikan impresi atau speech yang fake. Yang fake itu bukan palsu ya, bukan fake palsu, tapi fake itu ambigu gitu. Supaya orang lain itu ngambil esensinya itu bermacam-macam. Ada yang menanggapi kayak, oh berarti kasihan ya, oh berarti begini ya. Dia suka banget memberikan kata-kata yang ambigu seperti itu supaya mendapatkan perhatian. Jelas ya gengs, tapi sebenarnya dari awal si Valer ini udah menunjukkan gelagat-gelagat yang gak baik lah attitude-nya ya gengs. Ini cerita dari salah satu staff dari Dr. Richard Lee ya. Di sini Dr. Richard Lee klarifikasi. Ceritanya kan Athena itu milik Dr. Richard Lee, kan mau ulang tahun tuh. Nah staf Dr. Richard Lee itu minta ke Valer untuk saling bantu lah gitu, untuk promoin. Dan apa jawabannya gengs? Gak mau, dibujuk pun gak mau. Otaknya di mana coba? Dia udah dibantuin sama Dr. Richard Lee, dibayarin hutang-hutangnya. Ketika disuruh bantu doang untuk promoin gitu loh, itu gak mau. Tapi gue salut sama Dr. Richard Lee ya. Udah ditipu, udah dikecewain, tapi tetap tenang gitu loh, gak emosi gitu. Gimana menurut kalian gengs? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.